Bacakan wal yatalattaf pada kacangnya istri. Istri dijamin tidak tahan, akan menyerah duluan nih. Oleh sebab itulah sang suami harus memiliki ajian-ajian tertentu agar tidak kalah masalah urusan kacang. Ini ada amalan dari para ulama, para kiai sepuh di Nusantara, yaitu membacakan setengah ayat doang di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19, tapi hanya setengahnya doang, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Hanya segini ayatnya. Kalau sebelumnya kan agak panjang dikit ya. Ini adalah setengah ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-19. Ayat ini dibaca tatkala sang suami memberikan foreplay, pemanasan kepada sang istrinya. Tangan sang suami aktif menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Sang suami menggunakan tangan kiri, aktif menggerayang. Menggerayang apa ya terserah, menggerayang apa saja, sampai di mana ya, tetapi jangan lupa bacakan falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ayat ini sebenarnya tentang masalah Ashabul Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi, yaitu pemuda yang berada di dalam gua yang selama beratus-ratus tahun, ya kan, sudah nggak asing lah kisahnya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ini ucapan dari salah satunya, artinya bahwa salah satu dari pemuda Ashabul Kahfi berbicara kepada temannya agar salah satu temannya ada yang mau membeli makanan ke kota, ya kan, makanan ke kota dengan membawa uang. Uang itu terbuat dari warik. Warik itu salah satu uang, kalau maknanya adalah perak. Warik itu perak, ya, nama lain dari fiddah. Ini kalau menurut sebagian daripada qiraah. Warik itu wawunya fathah, roknya kasroh, kemudian qafnya fathah. Kalau diputus warikun atau warikotun. Ini adalah uang, sejenis mata uang yang terbuat dari perak. Kemudian salah satu orang yang ditugaskan untuk membeli makanan membawa uang yang terbuat dari perak itu ke kota. Kemudian dikatakan fal ya'tikum birizqim minhu, begitu. Fal ya'ti, lalu hendaklah datang oleh dia yang diutus tadi, pada kalian, birizqin, dengan membawa rizki. Nah, membawa rizki, siapa tahu tadi uangnya sampai ke kota dapat makanan, aman. Kemudian setelah dia mendapatkan makanan, fal ya'tikum birizqin, begitu. Maka hendaklah datang oleh dia utusan tadi yang ke kota, birizqin, dengan membawa rizki, minhu, daripada ta'am. Kemudian wal yatalattaf. Nah, tatkala membaca wal yatalattaf ada lamul amril ghaib, sama fal yatikum itu juga lamul amril ghaib, lam perintah untuk dhamir yang ghaib nih. Wal yatalattaf, dan hendaklah, begitu. Ada makna hendaklah. Dan hendaklah berlemah lembut. Berlemah lembut artinya adalah berlembut-lembut, berkasih sayang. Karena lutfun, latifun artinya lembut atau kasih sayang yang sangat mesra, gitu. Dari latufa yaltufu, fa'ula yaf'ulu, lutfan, fa'ula yaf'ulu, fu'lan, seperti hasuna yahsunu husnan. Hasuna yahsunu husnan, latufa yaltufu, lutfan, lutfun, ya, lutfi. Kan ada orang namanya lutfi. Maknanya wal yatalattaf, dan hendaklah, begitu. Tatkala membaca wal yatalattaf, kita tafaulan memohon barokah kepada Allah Azza wa Jalla agar istri kita, nah yang digerayang tadi, ada istri kita ini berlemah lembut, berkasih sayang, mesra, begitu. Wah, luar biasa. Falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf, dan hendaklah berkasih sayang oleh dia, bermesra-mesra oleh dia, berlembut-lembut oleh dia. Wala yushiranna, dan janganlah merasakan. Dari kata-kata sya'ara ini, yashurun, itu artinya merasa, tapi dimaknai memberikan kabar. Janganlah memberikan kabar, atau dimaknai janganlah memberikan tahu, memberitahu, begitu. Wala yushiranna, dan janganlah memberitahu atau memberi kabar oleh dia, utusan tadi, bikum, dengan keadaan kalian, ahadan, pada seorang pun. Maksudnya bagaimana?
Ayat ini menceritakan tentang seorang pemuda yang diutus ke kota untuk membeli makanan dengan membawa warik, membawa uang perak, kemudian diberikan pesan wasiat, hendaklah dia membeli makanan dari uang perak itu. Kemudian setelah mendapatkan makanan, maka hendaklah segera falyatikum birizqin minhu. Hendaklah segera dia mendatangi kalian dengan membawa rizkin minhu, ya, minat ta'am. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlemah lembut, berkasih sayang. Kemudian ingat nih, wala yushiran nabikum ahada. Dan utusan tadi hendaklah jangan sekali-sekali memberitahu kepada siapapun dengan keadaan kalian ini pada seorang pun. Kalau yang diutus ke kota tadi kok ngomong-ngomong begitu, wah bahaya nih, bahaya. Oleh sebab itu harus adanya rahasia yang harus dijaga. Wis pokoknya dia ke kota memberi makanan, setelah mendapatkan makanan segera datang kembali membawa rizki dari makanan itu, dan hendaklah berlemah lembut, berkasih sayang yang mesra. Dan janganlah dia sekali-kali mengungkapkan, menceritakan, memberitahu pada siapapun pada keadaan kalian yang ada di dalam gua ini hayatan pada seorang pun. Nah ternyata pemuda Ashabul Kahfi yang disuruh, yang diutus ke kota memberi makanan itu, sebenarnya dia tidak memberi kabar pada siapapun awalnya. Ya, dia tetap menjaga rahasia. Awalnya tetap membaca rahasia, tetapi karena wariknya, uang perak yang dibawa tadi untuk membeli makanan itu sudah nggak laku. Sudah nggak laku, uang sudah zaman ratusan tahun yang lalu, ya kan? Ini uang ini sudah nggak laku ini. Uang ini sudah uang yang menjadi barang yang antik. Barang antik nih. Ini sudah menjadi barang koleksi, tidak berlaku lagi. Kemudian karena terjadi dialog, wah Anda ini gimana? Uang saya ini baru. Lah, masuk sudah nggak laku. Nah, sedangkan si penjualnya mengatakan, enggak, uangmu ini sudah kadaluarsa. Sudah ratusan tahun yang lalu uangmu ini sudah nggak berlaku. Ini sudah zaman baru sekali nih, ya. Lah, dari cekcok itulah maka salah satu pemuda Ashabul Kahfi ini dibawa menghadap ke raja. Nah, di dalam penghadapan raja itulah baru terungkap bahwa ini adalah pemuda yang antik. Pemuda yang antik yang memiliki teman-teman yang ada di dalam gua. Nah untungnya rajanya ini sudah beriman, sudah muslim. Rakyatnya sudah muslim. Untung nih, sehingga rajanya ini berlemah lembut. Rakyat juga berlemah lembut kepada mereka Ashabul Kahfi. Nah kalau seandainya raja saat itu kafir, wah bahaya. Jadi ini rajanya sudah muslim, rakyatnya sudah banyak yang muslim. Sehingga utusan yang diutus ke kota tadi tetap selamat, tidak disiksa, tidak ditangkap, tidak disiksa. Akhirnya pemuda tadi dengan rombongan dari kerajaan menuju ke gua, ya kan? Tapi Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkan bahwa si penduduk gua, para pemuda itu langsung dicabut ruhnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepotong kalimat ini sangat manjur sekali apabila digunakan untuk hubungan suami istri. Demikianlah, silakan diamalkan. Insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.